baterai kaki lemah. Allahu Akbar. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Adil Katarino, Cerakin Kasaroga, Basengat Ka Jibata. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok kami yang tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kami akan memperkenalkan nama diri kami. Perkenalkan, nama saya Bujo Bacalatman. Kenalkan, nama saya Felix Melandri. Perkenalkan, nama saya Bella Genosa. Perkenalkan, nama saya Kristinus Krisdai. Jadi di materi ini kami akan membahas yang pertama itu konsep dan urgensi. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep dari segi bahasa asal atau secara etimologis atau kata istilah, konstitusi dikenal dalam jumlah bahasa. Yang pertama dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Dalam bahasa Latin tadi digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Maisuriya. Nah, sebelum kita lebih dalam ini, kita harus mengetahui fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas seperti undang-undang dasar, undang-undang dasar organik, peraturan undang-undang lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang pernah dilakukan Richard Bessin dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjadi bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah ini tidak disalahgunakan oleh karena yang mereka yang dapat tugas untuk pemerintah. Yang ketiga itu konstitusi berfungsi yang pertama itu membatasi atau mengendalikan kekuasaan agar dalam menjalankan kekuasaan tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan hak berikutnya. Yang poin ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketenagaan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan yang poin yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, ada lagi konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Berikut ini terdapat suatu daftar aturan hukum. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kuasa membentuk undang-undang. Yang kedua, jangan berbicara saat penuh makanan. Dan yang ketiga, menyeberangkan para zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Yang keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Yang
kelima, selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain di rumah. Yang saya baca itu aturan yang terdapat dalam konsep dan urgensi kebangsaan dan negara. Ini untuk para ahli ada orang jelas dari IPCAM. Nah, jadi yang di sini kalau dalam bahasa Indonesia nya kalau kita terjemahkan menurut pandangan Broad yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan oleh dan dengan hukum yang menerapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menerapkan lembaga yang tetap permanen dan yang menerapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga permanen tersebut. Lanjut B. Yang selanjutnya itu B, menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dalam poin ini, mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atas hukum sebagai bentuk pengawas secara total. Keadaan yang sama berlangsung pada masa pemerintahan di Nusantara, di mana mewujud kehidupan politik daerah pemerintahan dalam aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ada dua kekuatan ilmiah yang memproduksikan pemikiran rakyat di Nusantara untuk mendapatkan kewajiban dan dalam batas tertentu merupakan peroleh hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana mereka terhadap rakyat yang tertindas akhirnya memberontak untuk menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabasannya. Maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di masa mana untuk hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih membuka dan menantikan konsep kewajiban yang mulai dibentuk. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang dianomali di mana orang yang menuntut hak dengan sangat tinggi dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk memberikan kewajiban, mereka itu tampak dengan gairah. Baik, yang pertama menggali sumber histori sosial, sosiologis, kritik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber histori secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang tulis Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak al-dunia natural yang mengangkat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Yang kedua ada menang tegas 1215 akan perjanjian antara Raja Charles dari Inggris dengan para bangsawan
pemberian jaminan beberapa oleh raja kepada para bangsawan serta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika 1276, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat lawan penjajah Inggris, disebut Revolusi Amerika. This line of it finds Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan dari rakyat Prancis pada raja sendiri. Yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pertanyaan ini yang keempat, dalam perkembangannya pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu diikuti. Yang pertama, kebebasan untuk beragama. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan. Yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Yang bagian ini akan dibacakan oleh para bangsa. Kemudian yang keempat ada D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan harus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1945
1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Undang-Undang RI 1945 atau masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, Undang-Undang NRI 1945 atau masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 pada pertengahan 1997. Negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama pada dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 27 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah baik. Pada selanjutnya akan disambung dengan rekan saya. Ya, yang bagian E mendiskusikan esensi dan koordinasi kontribusi dalam kehidupan berbangsa negara. Sebanyak 4 kali yang yakin pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksud guna menyesuaikan dengan perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Apa sajakah tantangan yang dinamika kehidupan bernegara saat ini? Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan dulu komponen bangsa. Jika tidak heran jika dalam proses undang-undangan negara Republik Indonesia tahun 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang. Nah, saya lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose. Saya akan bertanya, apa konstitusi itu sebenarnya? Apa konstitusi itu sebenarnya? Jadi pertanyaannya kami dulu dari yang paling penting saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, perwakilan dari kelompok pertama. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia? Sekian, terima kasih. Apa saja tantangan konstitusi dalam kehidupan Masih ada lagi? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Saya perwakilan dari kelompok. Saya perkenalkan, nama saya Siti Aulia, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa fungsi konstitusi nasional bagi Indonesia? Konstitusi nasional Bagi Indonesia. Ada lagi pertanyaan ketiga itu dia menanyakan apa fungsi konstitusi nasional bagi Indonesia. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman itu dari Jose dari perwakilan dari kelompok 3. Dia menanyakan apa konstitusi itu sebenarnya. Jadi dari materi yang kami mencari, konstitusi dalam yang sebenarnya konstitusi itu adalah sebuah perangkat aturan yang mengatur saya ulangi, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukuman yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dalam singkatnya, jadi konstitusi sebuah aturan atau hukum yang dalam ini untuk mengatur suatu negara. Misalnya kayak undang-undang ini, misalnya contohnya itu undang-undang. Jadi itu yang bisa kami jawab. Mungkin kepada Jose, apakah Jose ini jelas atau kurang? Jelas. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 1, apa saja tantangan konstitusi negara? Nah, tantangan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara ini, kan ini konstitusi ini untuk merumuskan suatu undang-undang. Nah, jadi tantangan dalam konstitusi ini kita ambil contoh dari kita sebagai mahasiswa. Kalau kita punya aturan dalam kelas,
Berarti kita tuh maunya semua itu menaati aturan undang-undang. Nah, yang dimaksud dalam tantangan berbangsa dan bernegara, kalau kita sudah punya undang-undang, jadi kita sebagai warga negara Indonesia jangan lagi memantap atau melalaikan aturan undang-undang dasar yang tidak ada di negara kita tersebut. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, itu dari pendapat kami dari mungkin pada sebelah bisa apa itu kurang jelas atau bagaimana. Kalau kurang jelas kami maaf, kami bisa jawabnya seperti ini. Ya, jadi Terima kasih. oke, next. Yang pertanyaan yang ketiga dari kelompok 5, dia menanyakan apa fungsi konstitusi nasional bagi Indonesia. Berarti ini termasuk warga negara Indonesia. Jadi kalau fungsi nasional, internasional atau lainnya, cuma ada yang pertama itu konstitusi ini berfungsi untuk sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua itu berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Yang ketiga itu membatasi atau mengendalikan kekuasaan agar dalam menjalankan rakyatnya. Jadi saya jelaskan. Yang pertama, konstitusi landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam konstitusi dalam arti sempit. Nah, jadi konstitusi ini tadi mempunyai 3 fungsi sebagai landasan. Kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mengendalikan kekuasaan penguasa. Jadi yang pertama, yang dari konstitusi itu dibagi lagi menjadi ada 2. Yang pertama itu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Nah, yang dimaksud dengan konstitusi arti luas itu yang meliputi undang-undang, yang meliputi undang-undang dasar dan undang-undang organik. Yang kedua, yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti sempit yang berupa undang-undang dasar dan jadi yang arti sempit itu berupa undang-undang dasar dan yang definisinya itu adalah membatasi atau mengendalikan kekuasaan, dan yang kedua itu memberi suatu langkah atau hukuman. Yang ketiga itu dijadikan landasan penyelenggaraan negara, dan yang keempat menjadikan hak asasi warga negara. Jadi mungkin cuma ini yang bisa kami jawab. Untuk saudara Vina, gimana tanggapannya? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kami tamu untuk dan serahkan kepada Ibu. Jadi terima kasih untuk kepada teman-teman yang sudah berantisipasi untuk mendengarkan hasil kelompok kami dari kelompok 2.
Kalau materi kami kurang jelas, kami mohon maaf. Kalau ada kekurangan atau kami ada salah kata atau kami kurang jelas menyampaikan materi atau presentasi yang kami jelaskan ini, kami mohon maaf. Jadi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman. Adil kata Dina mencalonkan Saruda Wasengat Kalibata.